Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin, jamaah Jumat rahimahumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama bayana Allah fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirah lid dunya walakin man yusibuhuma. Wa qala aidan, fa may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa sadaqal karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita perkuat kembali persaksian kita bahwa la ma'budu illallah, bahwa apapun di dunia ini akan menjadi bermakna dan akan memberikan manfaat kalau semuanya dialamatkan semata-mata untuk ibadah, yaitu semuanya adalah penyempurnaan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua kehidupan ini semata-mata karena untuk Allah, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan betul-betul kita dalam rangka niat untuk peribadatan kita kepada Allah. Yang kedua, mari kita kuatkan kembali persaksian kita bahwa tidak ada jalan yang membahagiakan kehidupan dunia sampai akhirat ini kecuali kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang manusia bisa bahagia, bisa selamat hidupnya tanpa seorang Nabi, maka sia-sia 124.000 Nabi diutus di bumi ini semata-mata supaya menunjukkan jalan. Satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Di tengah Rasul sedang taklim, maka tiba-tiba orang ini datang minta berjabat tangan dengan Rasulullah. Maka tidak lama tangan itu dilepaskan oleh Rasulullah. Maka orang ini tersinggung, ya Rasulullah, bukankah engkau innaka ala kulli khuluqin alim? Engkau adalah uswah kami, engkau adalah uswatun hasanah, qudwah kami. Kenapa diajak jabat tangan saja kau lepaskan? Rasulullah bertanya, bukan begitu ya sahabatku, masmuk aina taskun? Siapa namamu? Di mana kamu bersakinah? Di mana kamu bertempat tinggal? Orang ini bernama Sa'ad, tepatnya Sa'ad Al-Ansari. Ya Rasulullah, saya orang Arabi, orang Arab tapi pedalaman. Arabi itu Arab tapi desa. Kalau Arabi itu Arab tapi kota. Mekah, Madinah, Jeddah, Riyadh itu adalah Arabi. Kalau Arabi itu Arab dari pedalaman, Arab yang jauh dari perkotaan. Kemudian Rasulullah bertanya, itu tangan atau amplas atau amril? Tanganmu sangat kasar sehingga saya tidak sanggup untuk berjabat tangan lama dengan. Ada apa dengan? Apakah orang desa selalu tangannya kasar? Bukan begitu Rasulullah. Saya ini adalah pekerja kasar. Kerjaan saya adalah kerjaan kasar. Saya mengumpul batu dan kayu. Tiap hari saya mengumpulkan batu dan kayu, saya jual di kota. Setiap hari saya datang di masjid ini. Cuman biasanya saya duduk di belakang karena saya jualan dulu.
Tapi hari ini saya tinggal mengantar pesanan sehingga saya bisa duduk di depan dan bisa musyawarah, bisa ingin mencium tanganmu, tapi kenapa kau lepaskan? Kemudian Rasulullah bertanya, lalu hasilnya untuk apa? Ya hasil dari kajian saya tularkan pada anak istriku, karena tidak mungkin anak istriku setiap hari datang ke Madinah terlalu jauh. Maka dia dapat pembelajaran agama dari apa yang saya dapatkan darimu ya Rasulullah. Lalu hasil dari kerja untuk apa? Hasil dari kerja yang tentu untuk anak istriku, tapi saya diberi kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Saya punya tetangga yang sudah tua renta, janda yang tidak sanggup bekerja, maka makanannya saya jamin. Dan sebelah kiri saya ada anak yang tidak yatim, tapi ditinggal oleh orang tuanya untuk bepergian. Selama itu juga saya jamin dari sisa nafkah yang diberikan oleh anak istri. Mendengar ini Rasul langsung menundukkan kepala. Jangan-jangan ini malaikat yang sedang ngajari saya. Di tengah-tengah menunduk itulah maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu membesar di jannah. Tangan itu ditulis di surga, tangan itu tidak tersentuh oleh api neraka. Mendengar ini Rasul langsung bangkit. Kemudiannya saat ada apa ya Rasul? Mana tangannya? Begitu tangan itu dijulurkan maka disaut oleh Rasulullah dan dicium oleh Rasul. Seluruh sahabat takbir, Allahu Akbar, ada apa? Ini orang desa, tangannya kasar, dicium oleh Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya saat izinkan aku untuk mencium baunya surga. Ada apa dengan Rasulullah? Bukankah aku yang harus mencium tanganmu? Kenapa kau cium tanganku? Baru saja malaikat Jibril, orang yang berpakaian putih-putih tadi adalah malaikat Jibril, mengasih tahu pada saya bahwa tanganku sudah ditulis di surga. Orangnya masih hidup di dunia, tapi tangannya sudah dijamin di surga. Ada apa dengan saya? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Saat mengajari cara hidup orang Islam, dia kerja dunia tapi tidak lupa akhirat. Kerja akhirat tidak lupa dunia. Dia tukang batu, dia tukang kayu, tapi dia senantiasa qalbun mu'allaqun fil masajid. Hatinya selalu ke masjid. Di tengah-tengah kesibukan kerjanya, di tengah apa, dia tidak lalai dengan dunia. Kemudian Rasul menyusul dengan sabdanya, laisa bi khairin man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lid dunyaka walakin man yusibu. Bukan sebaik-baik kamu orang yang kerja di semen tonasa, cari uang, cari duit, tapi lupa pada masjidnya. Dan bukan sebaik-baik kamu yang di masjid terus lupa pada pekerjaannya. Tetapi orang yang mengusahakan keduanya. Saat orang desa mengajarkan cara hidup kita, jangan sampai kita mencari dunia lupa akhirat, mencari akhirat lupa dunia. Saat punya penghasilan, tapi dia tidak lupa keluarga. Bagaimana dia membahagiakan keluarga baiti dan nanti yang mensolidarikan keluarganya. Saat dia amanah terhadap pekerjaan, tukang batu, tukang kayu tidak ada korupsi. Hampir semua bangunan di Pantep ini yang bangun adalah tukang batu, tetapi yang ditulis namanya bukan tukang batu. Engineer, kontraktornya, penguasanya, pejabatnya. Tukang batu tidak pernah sombong, tukang batu tidak korupsi, tukang batu dia amanah. Tapi dia pun dia tukang batu, dia tahu bagaimana hasil kerja itu harus dialamatkan. Ternyata pekerjaan itu bisa mensurgakan dan menerakakan satu niat yang benar. Maka niat itu bekerja di semen tonasa semata-mata untuk Allah. Yang kedua cara kerja. Karena kalau niat yang benar, cara yang salah tadi jadi Robin Hood. Robin Hood bagus nolong orang miskin, tapi caranya dengan rampok dia orang kaya. Bagus niat untuk ibadah kerja, tetapi ada korupsi, tidak amanah. Akuntabilitasnya tidak jelas, responsibilitasnya tidak jelas. Yang ketiga bidang kerja, alhamdulillah, kerjaan di semen tonasa kerjaan yang halal 100%. Tidak ada perjudian, tidak ada maisir, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada prostitusi. Tinggal yang keempat, yaitu bagaimana hasil kerjanya pastikan untuk memberi manfaat satu untuk keluarga. Karena karir sih atau gaji berapa miliar, tidak ada artinya kalau keluarga juga berantakan.
Dan yang kedua, jangan lupa zakat, infak, dan sedekah. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja, itulah yang akan mensurgakan kita, sehingga betul-betul surga tidak hanya dari masjid kita dapatkan, tapi bagaimana pekerjaan yang baik, yang amanah, yang memberi manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan saat Al-Ansori menginspirasi kita, seorang sahabat yang dijamin ashabi kanujum bi'aidikum ihtadaitum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita meniru cara hidup para sahabat, kapan Anda dapat hidayah, maka surga akan menunggu kita semuanya sebelum kita memasuki. Kerja dunia, jangan lupa akhirat. Kerja akhirat, jangan lupa dunia. Dua-duanya kita usahakan. Inilah saat Al-Ansori. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita, hidayah kita. Sesibuk apapun kita cari dunia, jangan lupa masjid menjadi rumah Allah yang akan menerangi jalan-jalan kita di akhirat. Jalan Allah yang faizin, amin. Wa adkhalana fi jumlatil ibadi salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Asad. Innal insana lakhusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Allah mengutus Nabi dengan puluhan ribu sahabat adalah untuk contoh bagi kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan cara hidup di dalam beragama ini, bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah dalam surah, sirah, dan sarirahnya. Surah adalah tampilan secara fisik, kebersihan, kesehatan, segalanya kita usahakan untuk Rasulullah contohkan. Yang kedua adalah sirah, cara perilaku kita 24 jam. Cara makan kita, cara tidur, cara bersuami, cara istri, bagaimana kita bersuami, beristri, bagaimana berkeluarga, mendidik anak. Kita contohkan baginda Rasulullah SAW supaya kita dapat ridho. Dan yang ketiga adalah sirah, bagaimana menjaga rongga dada kita. 3 rongga ini harus terpenuhi supaya kita menjadi orang-orang yang nanti akan diridhokan di surga. 1, rongga perut, sandang, pangan, papan kita perhatikan dengan barang-barang yang halal dan thayyib. Yang kedua, rongga kepala. Ini ilmu agama harus kita pahami. Dan yang ketiga adalah rongga dada. Jangan sampai keimanan, keislaman kita terganggu oleh tujuan-tujuan di dunia. Dunia ini melalaikan. Kadang-kadang kalau sudah dunia itu kesenangan yang melalaikan, kurang tidak pernah cukup, dan senantiasa membuat susah, tidak pernah senang, dan kita akan jadi repot terus, tidak pernah menunggu. Begitu Nabi bersumpah, kalau kita asik dengan dunia, lupa pada akhirat, yang terjadi 1, kurang tidak pernah cukup. Orang sudah punya harta seberapapun, sudah punya pangkat seperti apapun, dia ingin melanjutkan, ingin berapa periode, ingin melanjutkan, ini berenang. Yang kedua, dia tidak akan pernah senang, tidak susah terus, tidak pernah senang. Dan yang ketiga, dia akan sibuk terus, tidak pernah berhenti. Maka kendalikan keinginan kita pada dunia untuk tujuan di akhirat, dunia ma'asroh akhirat. Dunia ini adalah lahan untuk mendapatkan kemuliaan surga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga anak turun kita kepada nilai-nilai agama yang senantiasa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kita kerja, kita bahagiakan keluarga. Kita jangan lupa untuk memberi manfaat bagi orang lain. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qaddal hajat. Allahumma qul lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi
wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sa'atil maut wa najatan min al-afa'il wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.